Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Mege, ketemu lagi pagi ini sama saya Vera. Dan hari ini sebenarnya saya ingin berbagi cerita lah, pengalaman dulu ketika memulai kegiatan bank sampah ini di Pulau Kambing pada tahun 2014. Karena kelihatannya sekarang mungkin enak ya. Tapi tahukah bahwa di balik semua itu ada proses yang harus saya jalankan, yang harus ditempuh gitu ya. Proses apa? Proses penolakan. Proses penolakan bukan dari tetangga, bukan dari kerabat, tapi penolakan dari keluarga terdekat, yaitu orang tua dan suami dan anak gitu ya. Penolakannya bukan karena nggak boleh, tapi lebih kepada bahwa menggiat kegiatan sampah itu bukan hal yang bukan hal yang bikin nilai keluarga naik gitu secara kasar ya. Karena cuma bisa ngoprek sampah itu kan kayak pemulung gitu. Saya mencoba menjelaskan bahwa kegiatan yang saya jalani itu bukan seperti pemulung ya, karena pemulung adalah pekerjaannya. Sementara saya berperan untuk mengedukasi, menginformasikan ke masyarakat bahwa pentingnya mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, itu dampaknya nanti baik untuk siapa? Untuk lingkungan, untuk generasi kita ke depannya, dengan kita sudah mulai paham bagaimana memisahkan sampah basah, sampah kering, penempatannya di mana dan bagaimana gitu ya. Tapi saya tidak berusaha membantah itu, saya terus aja melakukan peningkatan ilmu aja lah gitu, dengan googling, dengan di handphone gitu ya, bahwa bank sampah itu ini A, B, C, D saya kerjakan. Pada saat itu nggak ada yang ngajarin saya bagaimana sih cara bikin bank sampah, prosedurnya, segala macam, nggak ada. Saya cari di internet. Begitu saya cari, ternyata kegiatan bank sampah itu harus ada izin dari pihak kelurahan. Lalu saya urus lah gitu ya. Dilalahnya harus ketemu dulu dengan Pak RW. Dan di situ saya agak sedikit kaget dan takjub. Ketika saya ngomong sama Pak RW, Pak, saya mau bikin kegiatan bank sampah ya di RW 02 ini gitu ya. Saya pikir Pak RW akan menolak gitu, sama seperti keluarga saya waktu itu. Ternyata Pak RW ngomong gini, wah bagus Bu Vera, bagus. Kan selama ini kita bikin laporan bank sampah kan sebenarnya kayak laporan asal Bapak seneng gitu ya. Tidak ada bank sampahnya, jadi lebih melibatkan kepada pemulung gitu. Nah sekarang saya benar-benar murni untuk kegiatan bank sampah ya, direspon sama Pak RW saya. Akhirnya izin untuk dapat SK di kelurahan, dan sejak 2014 itu saya sudah punya SK-nya sejak 2 Maret 2014. SK dari Kelurahan Jatinegara bahwa bank sampah kerabat Pulau Kambing itu naungannya di bawah saya gitu ya. Untuk merekrut orang-orang juga gak gampang. Tapi alhamdulillah proses yang berjalan, hambatan yang datang, tapi gak semuanya melakukan penolakan. Anak sulung saya waktu itu usianya baru 15 tahun. Dia tahu kalau saya bikin kegiatan bank sampah. Dia gak bilang, Bunda bikin kayak gitu bikin malu abang aja. Enggak, dia gak ngomong kayak gitu loh. Saya juga kaget. Tambah kaget lagi ketika saya dapat laporan dari Ustadz di pondok pesantrennya yang mengatakan bahwa anak saya melakukan pemilahan, pengumpulan botol-botol atau gelas-gelas yang teman-temannya habis minum gitu ya, dikumpulin, dikarung, lalu ditaruh di kamarnya di belakang pintu. Jadi Ustadz ini tahu ketika inspeksi untuk sholat subuh, ketika gedor kamar anak saya, dia lihat, wah ada kayak gini, ini persis kayak emaknya nih gitu. Ustadznya langsung lapor ke saya, Bunda Vera, Masya Allah anaknya ternyata langsung melakukan duplikasi pola pilah sampah. Dia ngumpulin semua botol-botol atau gelas yang teman-temannya sudah buang, lalu dia kumpulin berdua dia waktu itu join. Saya kaget,
iya Ustadz gitu. Jadi artinya tidak semua sih melakukan penolakan, tapi nggak apa-apa. Kan penolakan itu sebenarnya karena belum ada bukti, ya, belum ada bukti apakah proses ini benar atau tidak. Dan itu adalah hal yang wajar. Dan saya tidak menyikapi itu menjadi hal yang karena nggak disetujui udahlah aku mundur aja, enggak. Karena saya juga merasa bahwa saya juga harus menggali potensi diri saya juga harus terus mengasah daya ingat saya dengan berkegiatan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya karena kegiatan berproses tadi sudah berjalan, saya juga nggak nyangka dengan kegiatan Bank Sampah ini saya terpilih menjadi salah satu narasumber untuk berbagi cerita di kegiatan Rapat Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 yang waktu itu dibuka oleh Pak Sekda gitu ya, almarhum Bapak Asep Sepuluh ya. Saya diberikan kesempatan untuk mukul gong waktu itu. Wah, saya senang banget. Artinya kegiatan ini saya termotivasi terus nih dengan apresiasi. Tapi tantangan di belakang berupa penolakan itu pun dijadikan sumber semangat ya kalau buat saya. Karena gini, orang bisa berkata hal yang tidak baik karena mungkin dia belum tahu gitu. Ketika nanti sudah tahu, insya Allah sih akan mengikuti apa yang kita kerjain gitu ya. Pilah sampah bukan hal yang buruk gitu ya, apalagi di rumah. Toh nanti rumah kita juga yang bersih, sampah basahnya sudah terpilah, sampah keringnya sudah ada tempatnya, jelatahnya juga sudah di tempatnya, jadi kan nggak ada yang berantakan. Artinya tukang sampah juga yang datang ke rumah juga bingung, nih sampahnya mana Bu gitu ya. Sampai sebenarnya saya juga dapat ini juga dari yang biasa keliling di tempat tinggal gitu, jadi dia bingung, Ibu kayaknya sampahnya sedikit banget sih gitu, residunya itu nggak ada, sampahnya sedikit. Saya bilang ya itu cuma residunya aja gitu, udah nggak ada gitu. Kalau orang bisa sampai satu tong, saya paling cuma sekantong kresek itu per 2 minggu, dikit sekali. Nah, jadi warga Mage semua, kegiatan Bank Sampah ini bukan kegiatan elegan yang bisa diikuti banyak orang gitu ya, followersnya bisa langsung banyak gitu, enggak. Lama sekali untuk bisa diikuti banyak orang pola-pola kita ini, tapi ya kita teruslah melakukan syiar sejauh mana sampai mana ya. Kalau ini sudah jadi passion, ini sudah menjadi panggilan hati, ya lakukan saja sampai akhir hayat mungkin gitu ya. Yang penting kita bisa terus berinteraksi dengan warga Mage semua gitu tentang kegiatan merubah sampah jadi emas. Apa sih itu? Tapi itu nanti. Jadi saya mau berbagi aja tentang bagaimana kendala-kendala di belakang. Penolakan terjadi, saya bilang tadi, itu sebenarnya sudah mulai terkikis pada tahun 2015. Ketika saya mulai 2015 sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena saya bisa menghadirkan kedatangan Profesor Haryono Siono yang waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua BKKBN pada era Presiden Soeharto. Beliau datang dengan membawa rombongan dari Wali Kota Gorontalo. Tujuannya untuk studi banding. Wah, studi banding ke Pulau Kambing pada tahun 2015, itu usia Bank Sampahnya baru 1 tahun gitu ya. Studi bandingnya untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa nih di Pulau Kambing ada loh Bank Sampah dengan tempatnya cuma 3x1. Kenapa di Gorontalo yang tanahnya luas, banyak, nggak bisa bikin bank sampah? Itu sih tujuannya. Saya senang banget. Dan lebih senang lagi pada saat itu beliau datang, saya paparan gitu ya, saya menjelaskan tentang kegiatan bank sampah gitu. Saya kaget ketika Prof ngomong gini, ya saya berikan beasiswa untuk Bu Vera. Beasiswa apa Prof? S1. Waduh, seneng dong saya, seneng banget, tapi nggak saya ambil. Kenapa? Karena saya baru kegiatan bersama teman-teman, sementara idenya ada di kepala saya, nggak mungkin saya tinggalin teman-teman. Jadi saya skip dulu beasiswanya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang ngasih beasiswa gitu ya, saya siap gitu untuk ambil kalau sekarang gitu. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang saya terima gitu ya, beberapa BUMN, perusahaan swasta mengajak saya untuk berbagi cerita. Di Kabupaten Bogor saya bisa keliling ke 80 kecamatan ya untuk sekedar sharing apa sih yang dilakukan di Pulau Kambing, kok bisa gitu, kayak gitu aja.
nggak ada yang spesial, tapi kalau memang kita membuat kegiatan sederhana ini adalah kegiatan spesial, maka Allah akan kasih hadiah yang spesial. Contohnya kegiatan ini sudah berjalan dan beberapa orang sudah mulai melihat ke saya. Artinya nggak ada hal yang nggak mungkin ketika memang kita lakukan namanya itunya untuk menginformasikan tentang bagaimana pentingnya mengolah sampah dari rumah. Oke ya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.